Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Ini mengobati gula kering. Dan gula kering ini kita cari sarap-sarapnya. Kita dititik, dibolongin. Nah ini insya Allah yang namanya gula kering insya Allah akan langsung turun setelah kita diambil dari sarapnya. Ini titik sarap gula kering ini di bagian pinggang ya. Ini ada 4 titik. Dan setelah kita nitik yang bagian pinggang nih, baru kita nitik di bagian jari kaki ya. Di jari kaki itu banyak sekali sarap-sarapnya sehingga merasakan kebas kakinya tidak berasa. Jadi itu akibat gula ya. Jadi seolah-olah itu kakinya itu nggak berasa gitu untuk menginjak. Kita disiram air hangat aja tidak berasa, karena itu mengakibatkan gula ya. Kadang sampai ada bekas-bekasnya gitu ya di kaki, kalau sumbernya ada luka dikit, nah itu bekasnya itu akan membekas hitam itu kalau kita kena gula ya. Dan insya Allah kita ini dicari sarap-sarapnya, dititik, dibuang dari sarap gulanya ya, gula darahnya nih, insya Allah akan langsung turun. Dan setelah ini kita buka, nah ini gulanya juga alhamdulillah ketarik, warnanya agak keputih-putihan dan tidak menyatu dengan darah. Ini membersihkan botol habis ngebuka, dibuang darahnya itu kita harus dibersihkan kembali. Nah ini yang kena gula ini lumayan, awal-awal kena gula itu merasakan lemas, mata ngantuk. Nah itu udah gejala-gejala gula. Nah ini dicari sarapnya. Insya Allah nih berasa enteng badan. Tadinya ngerasain lemas, setelah diambil gulanya nih insya Allah dia merasakan enteng badan, merasakan ada tenaga lagi, karena gula darahnya itu langsung turun. Nah ini kita cari sarap-sarap di kaki ya. Ini kaki udah kebas, ini udah kebas, udah kurang berasa gitu ya, udah kebas. Jadi nanti kita cari sarapnya di bagian jari, kita buang juga nih darah-darahnya. Tiap jari kita harus dibuang nih. Jadi ngebuangnya satu persatu tiap jari. Ini kita mulai nusuk jari kaki ya. Dari kaki kita dibuang darahnya, dan insya Allah ini kebasnya ini langsung enteng nih kebasnya, tapi nggak langsung hilang total ya, enggak. Ini
yang namanya gula ini harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Nah, di bagian jari ini kita tusuk lagi sehingga darahnya keluar. Nah, sambil agak dipencet ya, kali ditekan tuh ya, biar darahnya keluar. Kalau di jari ini tidak keluar sendiri ya, kita harus ada tekanan. Jadi ditekan sama kita tuh biar sehingga si darah ini keluar. Warnanya ini darah yang namanya gula darah ini beda. Bedanya agak ke putih-putihan gitu, karena itu campur gula. Nah, perlahan kita satu persatu. Nah, ini. Dan setelah dibuang darahnya, ini kita harus dicari saraf lagi dengan caranya memijit. Jadi harus dipijit lagi ya, biar darah yang bersihnya ini mengalir ke bagian jari, ke bagian kaki. Kita harus dipijit. Nah, ini kita kelingkingnya, kita kelingking kaki ini kita ditusuk juga, terus diremas lagi, dipencet biar agak keluar. Dikit demi sedikit darahnya keluar. Di bagian jempol juga ini ada, kita buang juga nih. Nah, bagian jempol kita dibuang. Yang namanya kena gula itu darahnya nggak selancar orang yang nggak ada penyakit ya. Ini yang udah kena penyakit, ini darahnya nggak, agak nyumbat gitu ya, nggak normal keluarnya. Makanya kita harus ada tekanan, harus ditekan sama kita tuh, harus dipijit. Nah, itu kita ditekan lagi nih biar darahnya keluar. Nah, ini udah keluar semua. Nah, mari kita cari saraf-sarafnya di bagian telapak kaki, di bagian sendi-sendinya juga ini kita cari. Agak dipijit-pijit sama kita tuh biar dia agak berasa. Tadinya ini nggak berasa sama sekali, dan setelah dibuang darahnya insya Allah langsung berasa. Nah, ini udah mulai berasa nih. Nah, ini dia udah merasakan, dia nih merasakan agak kesakitan. Terus kita dicari, dipijit bagian saraf-saraf gulanya itu biar darahnya lancar. Nah, ini kita selalu ditekan. Nah, ini ada yang ada penyakitnya itu kita berasa banget, ini ada kayak keras gitu ya di kaki nih. Di telapak kaki itu ada kayak semacam beras gitu, ujung beras itu kan kecilnya segitu. Nah, kita itu perlahan kita memijitnya sehingga yang butiran-butiran itu di telapak kaki itu hancur gitu. Tapi kita jangan terlalu kencang memijitnya, karena kalau kita terlalu kencang juga itu terlalu kesakitan.
kita perlahan memijitnya. Insya Allah itu dikit demi sedikit itu yang ada keras di telapak kaki atau di jari kaki ini insya Allah akan hilang. Dan setelah hilang yang butiran-butiran di kaki ini, insya Allah dia akan merasakan enteng kakinya dan tidak merasakan kebas lagi. Nah ini mulai dia kesakitan nih. Lumayan nih panas nih, kakinya berasanya panas. Sarafnya udah mulai berasa sakit. Nah dia udah kesakitan nih, udah berasa banget ini. Tadinya sama sekali tidak berasa. Nah kita cari saraf-sarafnya yang di punggung telapak kaki ini ada juga. Di bagian samping kaki itu kita agak tekan dikit ya, biar ada butiran itu kita hancur gitu ya. Cuman perlahan, jangan sampai terlalu kencang karena sakitnya luar biasa. Nah ini bagian telapak nih, lumayan. Dan setelah ini kita ke kaki kanan juga kita perlu juga dibuang ya. Perlu dibuang kaki kanannya, yang bagian jari-jarinya kita tusuk juga. Karena yang dirasakan ini sama gitu, kaki kanan dan kiri. Jadi dua-duanya kita harus diterapi semua. Nah udah mulai kesakitan, udah mulai sakit ini, udah mulai berasa dia. Nah ini kita saraf di bawah dengkul nih, ini berasa banget ini. Ini yang namanya mempelancar darah nih, biar darah segar ini langsung lancar masuk ke jari-jari kaki. Nah kita langsung ke kaki kiri ya, kaki kanan. Nah kaki kanan juga ini perlu juga nih, perlu dibuang. Nah ini kita siap tusuk, pencet biar darahnya keluar nih. Sama dilakukannya dengan kaki yang kiri ya. Jadi satu persatu kita ngebuang darah di jari kaki nih. Sama persis sama yang kaki kiri. Nah kita di jari tengah juga ada juga saraf gula darah. Ini insya Allah nih nggak bakalan, bekas jarum ini nggak bakalan sampai seumpamanya apa namanya ngeborok, itu nggak mungkin. Ini insya Allah nih di jari kaki juga bekas jarum ini besok juga udah sembuh. Dan kebanyakan orang yang kena gula itu kan ngeborok gitu kan. Jangan pun ditusuk jarum, kena gesekan sendal aja bisa lecet, dia itu bisa melebar itu.
Dan ini insya Allah setelah dibuang ini kita nggak bakalan sampai ada bekasnya. Jadi satu persatu kita ngebuang darah di jari kaki. Dan di jari kanan juga sama ya darahnya, agak campur ke putih-putihan gitu. Kalau yang darah normal itu warnanya bagus. Kalau ini yang kena gula ini tidak bagus gulanya. Jadi darahnya ini tidak bagus karena kecampur gula gitu. Dan langsung kita pijit juga ini, dicari saraf-saraf juga, kita jalanin lagi nih darahnya yang di kaki kanan biar lancar lagi peredaran darahnya. Makanya kita pijit satu persatu agar kita bisa memperlancar darah. Jadi harus lancar semua darahnya. Nah ini di bagian sendi kaki ini kita agak dicari sarafnya ini. Nah di urat besarnya juga ini ya, saraf yang di urat besar ini lumayan sakit juga nih. Cuman ini belum berasa. Nanti setelah lama-lama hancur nanti dia berasa. Nah kita dikit demi sedikit kita udah mulai berasa dia. Nah udah mulai kesakitan loh. Nah sekarang udah berasa. Nah, alhamdulillah kebasnya udah enteng, udah merasakan sakit. Karena itu pertamanya itu kita dibuang dulu darahnya. Kalau kita tidak dibuang dulu itu tidak akan berasa sakit ya. Karena darahnya itu yang kotor itu, yang campur gula itu nggak keluar. Dan setelah kita buang terus dicari saraf-sarafnya. Nah ini sekarang udah mulai berasa nih. Nah kita perlahan nih. Nah alhamdulillah nih udah berasa sakit, udah ngerasain sakit. Kalau sudah ngerasain sakit ini darahnya, peredaran darahnya udah mulai lancar. Nah udah mulai sakit ya. Di peredaran darah udah mulai lancar. Terus kita cari saraf-sarafnya yang masih keras. Ini kalau gula ini tidak bisa sekali ya, kita harus dirutinin ya, diterapi ya, secara terapi begini nih. Insya Allah ada jalannya untuk menuju kesembuhan. Nah dan setelah ini, setelah kita memijit kaki ini, nyari saraf-saraf yang di kaki,
nanti kita kembali ke pundak ya, karena dia sering merasakan sakit kepala. Dan sakit kepala itu dia mengakibatkan dari yang namanya darah tinggi ya. Nah, setelah ini kita nanti ambil juga darah tingginya. Nah, kita masih mencari saraf-saraf di kaki. Nah, udah mulai enteng gitu. Nah, kita kembali ke punggung ya. Kita mau ngambil saraf-saraf di punggung yang ini yang namanya darah tingginya nih. Karena sering sekali merasakan sakit kepala. Nah, kita ambil yang bagian saraf darah tingginya. Nah, ini kita langsung di kop ya, biar darahnya keluarnya cepat. Dan satu lagi nih yang sebelah kanan kita titik juga. Dan insya Allah nih setelah diambil darahnya, insya Allah langsung kepalanya juga langsung reda sakit kepalanya, langsung enteng. Nah, ini kita langsung ambil kita yang bagian darah tingginya, kita copot. Darahnya ini hitam sekali nih, warnanya udah kayak campur kecap gitu ya, hitamnya. Bentuknya ini kayak pasir. Kalau darah tinggi ini memang penyumbatannya ini kayak pasir nih darahnya. Nah, yang kanan kita juga langsung ambil. Ambil yang kanan. Hitam sekali darahnya. Nah, alhamdulillah pengambilan darah tinggi ya udah selesai. Oke sahabat YouTube, dimanapun berada, cukup sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.